Woi, mau update gak usah kerja. Oke bos. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan penghabisan yang dilakukan Saitama dan Garou hingga menimbulkan kerusakan parah di alam semesta. Tepatnya kehancuran bagi planet Jupiter beserta satelitnya. Di luar dugaan ternyata Saitama juga mampu meniru teknik seseorang. Kabar baiknya setelah Garou kalah dari Saitama, ia meminta Saitama untuk melenyapkan masa depan yang suram seperti Garou mode kosmik ini. Garou memberitahu teknik yang hebat untuk Saitama tiru. Alhasil Saitama kembali ke masa muridnya masih hidup, tepatnya setelah terpental akibat serangan Garou. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Pada manga One Punch Man chapter 169 ini terdapat gambar Saitama membawa Genos yang menatap ke arah kotanya yang sudah hancur lebur seperti tape. Dengan demikian Saitama meratapi tempat tinggalnya yang sudah rata dengan tanah. Judul chapter kali ini adalah Fajar. Di awal scene kita diperlihatkan Garou yang kehilangan kekuatannya setelah terkena pukulan telak dari Saitama masa depan. Garou pun nampak bingung dengan apa yang terjadi padanya, karena Saitama tiba-tiba muncul entah dari mana yang membuatnya sampai ke titik ini. Kemudian Garou dihampiri pahlawan Kroco dari klan Tank Top yang datang untuk memberi pelajaran padanya. Dengan muka dan tatapan yang sok kuat, ia merenggangkan tangannya sebelum mengeroyok Garou. Dan momen ini membuat Mimin ingin menghajar pahlawan sok itu. Namun ini sudah wajar, karena para pahlawan Tank Topper pernah dihajar Garou habis-habisan pada season 2-nya. Dan sekarang mereka akan membalaskan apa yang Garou lakukan pada mereka dulu. Untungnya Garou sudah tak berdaya saat ini, jadi ia hanya bisa menatap mereka. Scene berpindah ke Saitama dan Genos. Diperlihatkan Saitama dan Genos yang memandangi core yang dipegang Saitama, dan Genos menganggap core tersebut mirip dengan core-nya. Saitama pun nampak tak ingat dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Yang ia ingat ketika sadar, ia sudah memegang core tersebut dan melihat celananya sudah bolong. Sekarang celana Saitama diikat supaya burungnya gak terbang. Hal ini membuat Genos takjub dengan fenomena tak biasa ini. Lalu Genos mengeluarkan subkonektor dari badannya untuk mengaktifkan core yang dipegang Saitama. Ketika konektornya sudah connect, core tersebut dapat menyala. Lalu Genos melihat semua kejadian di masa depan melalui core tersebut yang nampak seperti nyata. Kemudian kita diperlihatkan tabel keterangan. Pada saat itu kenangan yang berada di core yang melintasi ruang dan waktu dengan Saitama datang mengalir ke Genos. Sekarang Genos seperti tak sadarkan diri beberapa saat karena melihat semua kejadian di masa depan yang mengerikan. Melihat muridnya tak sadarkan diri, Saitama memanggil muridnya tersebut. Seketika Genos dapat sadar kembali. Lalu Saitama menanyakan apa yang terjadi pada muridnya tersebut saat terhubung dengan konektor yang dibawanya. Genos pun menjawab, "Maaf, saya merasa sedikit pusing. Ini adalah inti saya. Tidak diragukan lagi. Jika demikian, lalu apa memori ini? Ini tidak mungkin. Masa depan yang mungkin terjadi. Saya tidak punya pilihan selain berasumsi begitu mengingat keadaannya. Sensei, apakah Anda tidak ingat apa-apa?" Lalu Saitama menanggapi, "Tentang apa?" Genos menjelaskan, "Menurut memori di dalam inti core ini, Anda dan itu datang dari titik waktu di masa depan. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Itu hanya sebuah hipotesis berdasarkan dunia paralel atau teori multiverse. Tapi saya menduga bahwa inti ini berasal dari salah satu dunia paralel yang berbeda sebagai akibat tindakan Anda. Saya tidak tahu pada titik apa yang terjadi divergensi, kapan mengambil membuat keputusan atau kapan mengambil bertindak. Tetapi telah dikonfirmasi bahwa Anda baru terpisah dari diri Anda yang asli dan Anda mulai dari waktu ini ketika gerakan selesai. Waktu pemisahan dan penggabungan mungkin menjadi petunjuk waktu kapan paralel ini berubah. Kembali ke apa yang saya katakan, di masa depan dari mana core ini berasal. Saya dibunuh oleh Garou. Bahkan jika Anda menahan banyak hal, tidak mungkin Anda telah diganggu oleh Garou. Tidak peduli beberapa banyak dunia paralel yang ada. Dan benarnya kejadian sekitar core cell telah menjelaskan bahwa bahkan jika yang terburuk keluar, datang telah terjadi. Dengan kematian saya dan semua pahlawan lainnya tepat di depan mata Anda akan melampaui waktu dan ruang untuk menyelamatkan kita semua.
Kemampuan Anda untuk melalui dan memanipulasi hukum kausalitas sekarang bukti positif dari rasa kepahlawanan Anda sepenuhnya sempurna. Seperti yang kita harapkan pada diri Anda, Sensei. Tentang prinsip-prinsip di balik perjalanan mundur waktu itu, kita dapat memprediksi akan terjadi salah satu dari 3 skenario. Yang pertama berdasarkan teori relativitas, lalu bla 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 dan bla. Otak Saitama mulai ngeblank dengan penjelasan Genos yang sulit dimengerti olehnya. Lalu Saitama langsung memotongnya. Aku mengerti, lagi pula cukup tentang itu. Senang melihatmu sama seperti dulu. Lalu Genos bertanya di benaknya apakah gurunya mengingatnya. Namun sebenarnya Saitama tak mendengarkan apa yang dijelaskan panjang lebar Genos barusan. Lalu Genos membantah perkataannya sendiri. Ia bergumam kembali. Tidak, ini Sensei. Dia mungkin membiarkan pahlawan lain yang bertarung dengan berani memberikan pujian dengan sikap sederhana, seperti yang dia lakukan dengan Raja Laut Dalam. Namun sebenarnya Saitama hanya tidak ingat. Genos terus-menerus kagum dengan apa yang gurunya lakukan. Ia lalu melanjutkan gumangnya. Dalam hal apapun, Sensei keren bet anjay. Demi menyelamatkan dunia, bukan Garou, dan tidak ada orang lain di seluruh alam semesta selain Sensei yang tahu itu. Kecuali aku. Gumang Genos yang diakhiri dengan senyumannya. Melihat muridnya senyum, Saitama berkata, "Apa yang lucu?" Genos menjawab, "Tidak ada." Sambil terus tersenyum kagum dengan gurunya. Genos berpikiran perlu mengatakan hal luar biasa ini kepada orang-orang yang perlu mendengarnya, karena itu adalah tugasnya sebagai murid. Lalu Genos berkata kembali, "Sensei, Anda muncul tepat pada waktunya dan menyelamatkan semua orang Anda tahu, seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan." Kemudian Saitama menanggapi, apa ini kebetulan? Tidak seperti biasanya aku datang tepat waktu." Omong-omong, sebelum gurunya menyelesaikan perkataannya, Genos menyaut, "Tidak, Anda pasti berhasil tepat waktu." Scene berpindah kembali sob. Diperlihatkan Tario yang tergeletak seperti ada yang memanggil dirinya untuk bangun. Lalu Tario bangun dengan terkejut. Tario kemudian melihat bayangan Garou tersenyum di hadapannya. Tak berselang lama bayangan Garou hancur dan hilang. Seketika Tario langsung lari untuk mencari keberadaan Garou. Saat ia mendengar suara-suara di depannya, ia berhenti sejenak dan meyakinkan bahwa sekarang ia tidak bermimpi. Lalu kita diperlihatkan Garou yang dihajar dan dibuli oleh pahlawan Keroco secara keroyokan. Sumpah serapah pun keluar dari pahlawan Keroco. "Ora! Mati kau pemburu pahlawan, kau telah menghajar kami bukan? Sekarang giliran kita yang berburu." Sekarang Garou kehilangan kekuatan surgawinya dari pukulan telak misterius. Garou tidak bisa memahami satu hal pun yang telah terjadi. Namun anehnya dia menerimanya tanpa perlawanan. Mungkin itu karena semuanya telah diatur oleh dirinya di masa depan. Meskipun Garou tidak tahu itu, Garou pun tak dapat berbuat apa-apa dan hanya berpikiran semuanya sudah berakhir. Saat pahlawan Keroco berhenti membulinya, Garou mengejek mereka dengan mengatakan mereka pecundang dengan serangan yang menyedihkan. Sontak hal tersebut membuat pahlawan Keroco tersebut tersinggung dan akan menghajarnya kembali. Namun Metalbat berteriak kepada mereka, "Hei, cukup! Pada titik ini kalian hanya memukul orang yang terluka." Lalu mereka menjawab, "Kau di pihak siapa sih? Kitalah yang terluka olehnya." Lalu Amaimas mendatangi Metalbat dan berkata, "Kau melihat bagaimana dia menjadi liar sebelumnya bukan? Jika kita hanya duduk di sini dan mengobrol tentang hal itu, dia akan membakar kita semua. Manusia mengaku monster sudah menjadi monster penuh. Keputusan untuk mengeksekusinya adalah paling tepat dan tidak ada diskusi lagi untuk hal itu." Metalbat pun tak menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh Amaimas. Mengingat Metalbat pernah bekerja sama dengan Garou untuk menyelamatkan pahlawan dan masyarakat biasa saat melawan Sex Centipede. Lalu Saitama nongol dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Metalbat. Amaimas langsung menanyakan siapa Saitama itu. Lalu Saitama mengimbuhi, "Siapa yang mengalahkan Garou? Apakah Blast?" Mendengar nama Blast, kita diperlihatkan Flash yang sedang berpikir, "Aku tidak yakin karena vertigo. Tapi sepertinya seseorang pria telanjang muncul entah dari mana mengalahkan Garou dengan satu pukulan. Lalu dia terbang menjauh. Pola pergerakan itu memang tampak seperti sesuatu yang keluar dari buku pedoman Blast." Lalu kita ditunjukkan terkejutnya pahlawan lain, bahkan Skinger pun juga demikian dan mengatakan apakah Blast benar-benar membantu.
dan ia bertanya mengapa dia telanjang. Kalau benar dia telanjang, itu berarti reputasi Blast sudah rusak. Mendengar pembicaraan mereka, Genos seperti ingin mengungkapkan kebenarannya, namun tak jadi dan berkata pada gurunya, "Sensei, itu keyakinan saya bahwa Anda adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk memutuskan bagaimana menangani Garou." Saitama menjawab, "Kenapa begitu? Lagi pula aku tidak tahu banyak tentang hak atau berurusan dengan hal-hal. Tapi sepertinya dia membiarkan mereka memukulnya. Mengapa tidak membiarkan semua orang melakukan sampai mereka merasa cukup? Itu tak akan memberikan banyak efek." Lalu Saitama dan Bang terkejut saat Zombie Man menghentikan pembulian tersebut. Zombie Man menghentikannya karena ia ingin menanyakan sesuatu hal pada Garou. Lalu ia berkata, "Garou, ada sesuatu yang perlu kutanyakan. Tidak mungkin manusia bisa mendapatkan kekuatan sebanyak itu hanya melalui monsterifikasi. Apa kau yakin tidak ada sumber kekuatan lain yang menggunakanmu sebagai katalis? Misalnya dewa atau seperti itu." Salah satu cadre musuh menunjukkan tanda yang sama. Yang dimaksud cadre musuh di sini adalah Homeless Emperor ya sob. Lanjut, mendengar tentang dewa, Flash langsung mengingatnya ketika bertemu Blast. Namun beda halnya dengan Saitama. Ia hanya pelongo-pelongo saja. Kemudian Garou dengan wajah mengerikan berkata, "Hahaha. Apa yang kau bicarakan? Dewa? Apa beban kotoran kuda? Semua yang telah terjadi di sini adalah aku. Ayo, cepat bunuh aku. Lakukan saja." Zombie Man pun terdiam dan berpikir bahwa Garou tak ingin hidup. Mendengar Garou menyuruh membunuhnya, Amaimas langsung menyerang Garou dengan tatapan monsternya. Bahkan dia setuju denganku. "Baiklah, saatnya untuk melakukan eksekusi." Namun tiba-tiba ia berhenti lantaran Tareo memegangi kaki Amaimas. Tareo menyuruh berhenti karena Garou telah menyelamatkannya berkali-kali. Ia menangis jadi-jadinya dan menyuruh Garou untuk lari. Melihat Tareo yang sampai seperti itu, King langsung mengingat kata-kata Tareo untuk tidak membuli Garou tersebut. King berpikiran bahwa Garou adalah paman dari Tareo. Amaimas di sini tetap ngeyel ingin membunuh Garou. Ia lalu berkata kepada Tareo, "Aku melihatnya. Jadi monster itu menipumu dan memikatmu ke sisinya. Anak yang malang." Tareo pun membantah apa yang dikatakan oleh Amaimas. Amaimas tersenyum dan meneruskan perkataannya, "Sekarang kita semua perlu melakukan tugas sipil kita sebagai pahlawan. Kita tidak akan memperlakukan dia seperti yang kau pikirkan. Jadi tolong tinggalkan dan minggir, oke?" Mengetahui hal itu hanya bualan Amaimas, Tareo lalu berkata, "Kau bohong. Kau bilang kau akan mengeksekusinya." Lalu pahlawan Kroco mulai kebingungan dengan apa yang harus dilakukan sekarang. Namun tiba-tiba aura King Engine Maximum bergema dengan sangat keras, membuat pahlawan Kroco di sana ketakutan olehnya. Lalu King berkata, "Semuanya berhenti. Anak kecil sedang menonton." Pahlawan lain pun semakin panik ketakutan melihat King yang dianggapnya kesal. Lalu Amaimas menanyakan apa yang dilakukannya itu salah. King pun tak menanggapi apa yang Amaimas tanyakan padanya. Ia hanya menatap ke Silver Fang. Lalu Silver Fang berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu membuang hidupmu begitu saja. Jika kau telah menyebabkan kerusakan pada orang, maka kau harus menebusnya 10 kali lipat, 100 kali lipat dengan menyelamatkan orang lain." Garou pun merenung mendengar perkataan mantan gurunya tersebut. Lalu Saitama menambahi, "Itu kejahatan mutlak yang terbaik, bukan?" Saitama berkata demikian karena menganggap kejahatan mutlak Garou adalah perbuatan baik kepada semua orang. Garou pun hanya menjawab bahwa itu cocok untuk Saitama. Lalu Garou berkata, "Kau membiarkanku hidup? Kalau begitu, kau akan menyesalinya." Saitama kemudian menanggapi, "Aku tidak akan menyesali apapun. Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk berterima kasih. Kau yang menyelamatkan Genos dan King, bukan?" "Terima kasih," kata Saitama. Apakah Saitama di sini mengingat tentang kejadian di masa depan yang suram itu? Karena dengan Garou yang mengajarkan teknik kembali ke masa lalu ke Saitama, alhasil semua pahlawan yang tadinya tewas termasuk Genos dan King menjadi hidup kembali. Ya bisa dibilang gitu sih. Lalu King mengingat perkataan Saitama sebelumnya tentang menghentikan Garou, dan juga perkataan Saitama yang sama dengan apa yang Saitama katakan ke Garou barusan. Garou pun tersenyum dan berkata bahwa Saitama membuatnya benar-benar sakit.
Lalu dengan kecepatan super Garo kabur dari hadapan pahlawan dan semua orang yang ada di sana. Semua orang kebingungan dengan perginya Garo yang sangat cepat dan tak terlihat. Namun hanya Saitama saja yang mampu melihat kaburnya Garo tersebut. Kemudian Genos berkata kepada senseinya bahwa Garo mungkin akan mengulangi kejahatannya kembali. Namun Saitama meyakinkan bahwa Garo akan baik-baik saja, karena Saitama akan menyerahkan sisanya kepada Silver Fang. Tanpa diduga sebelumnya Metal Neck muncul dengan bala tentara robotnya. Namun setelah datang ia sadar bahwa ancamannya sudah berakhir. Semua orang terkejut melihat kedatangannya. Metal Neck lalu berkata, "Kapal yang kurancang terkena ledakan nuklir. Sekarang aku akan mulai menghilangkan dampak dan investigasi analitis atas serangan tersebut. Kalian semua menderita keracunan radiasi akut. Akan ada pengujian wajib dan prosedur dekontaminasi di lab untuk semua orang." Pahlawan di sana menuruti apa yang dikatakan Metal Neck. Pahlawan yang di sana menuruti apa yang Metal Neck katakan. Setelah itu kita diperlihatkan Saitama menghela nafas melihat tempat tinggalnya sudah hancur. Saitama lalu mengatakan untuk saat ini sebaiknya ke Dr. Kuseno untuk memperbaiki lengan dan kaki Genos daripada mencari barang yang tersisa dari tempat tinggal mereka yang sudah hancur, yang sekarang menjadi kolam pasang. Akhirnya berakhir sudah art asosiasi monster ini. Mulai ke depan art baru akan dimulai. Oke lah, karena Mimin udah lelah ngomong panjang lebar kali tinggi, Mimin akhiri saja video ini. Jangan lupa KTP-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, dadah.